Uni Eropa bergerak, Jerman kirim kapal perang pertama ke Laut Cina Selatan lawan Cina. Beijing, Cina telah mengeluarkan peringatan kepada Jerman setelah negara Eropa tersebut mengumumkan rencananya untuk mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan musim panas ini. Langkah Jerman dilakukan seiring meningkatnya ketegangan di wilayah yang disengketakan tersebut. Express.co.uk memberitakan, para pejabat mengatakan pada Selasa 2 Maret 2021, kapal itu akan menjadi kapal perang Jerman pertama yang menyeberangi Laut Cina Selatan sejak 2002. Cina pun geram. Menanggapi hal ini, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan, ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membahayakan kedaulatan dan keamanan negara-negara pesisir. Pada hari Selasa, tetangga Cina, Taiwan memulai tes pertama dari 6 uji coba rudal jelajah. Taiwan mengklaim senjatanya mampu menyerang sasaran pantai Cina. Kemungkinan hal ini dipandang sebagai peringatan di tengah tekanan yang membayangi dari Beijing, yang mengklaim kepemilikan atas Taiwan. Analis meyakini Cina siap untuk merebut kembali pulau itu dengan kekuatan militer. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Jerman mengatakan kapal itu tidak akan melewati apa yang mereka sebut 12 nautical mile. Istilah ini mengacu pada sabuk perairan pantai yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang dianggap sebagai batas kontrol teritorial yang dapat dilakukan oleh negara manapun. Fregat Jerman diperkirakan akan berangkat ke Laut Cina Selatan pada bulan Agustus, menurut Berlin. Misinya lanjut Berlin adalah untuk memperkuat multilateralisme dan menunjukkan dukungan Jerman untuk konvensi PBB tentang hukum laut. Washington memuji rencana yang diajukan oleh sekutu NATO mereka. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters, kami menyambut baik dukungan Jerman untuk tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik. Komunitas internasional memiliki kepentingan penting dalam pelestarian tatanan maritim terbuka. Klaim teritorial 9 garis putus-putus Beijing mencakup hampir semua perairan di Laut Cina Selatan. Cina secara bertahap memperluas kehadirannya di wilayah tersebut dengan membangun pos-pos militer di pulau-pulau buatan. Amerika Serikat secara teratur menuduh Beijing melakukan militerisasi kawasan itu dan mencoba mengeksploitasi cadangan minyak dan gas alam. Kedutaan Besar Prancis di Tokyo juga menyatakan bahwa kapal perang mereka, Prairial, juga telah dikerahkan di perairan Asia. Kapal Prancis telah berpartisipasi dalam sistem untuk melawan pengelakan sanksi Dewan Keamanan PBB oleh Korea Utara. Demikian pernyataan dari Kedutaan Besar Prancis. Mereka menambahkan ini adalah salah satu elemen dari pekerjaan kami untuk kepentingan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Upaya Prancis dan Jerman termasuk yang pertama di Eropa yang bergabung dengan Inggris dalam mengirimkan kapal ke wilayah tersebut. Minggu lalu diumumkan bahwa HMS Queen Elizabeth diperkirakan akan berlayar ke wilayah tersebut pada musim panas. Cina secara sepihak mengklaim teritorial yang tumpang tindih dengan beberapa negara di Laut Cina Selatan. Kawasan itu disengketakan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Cina tiba-tiba masuk dan melakukan provokasi militer di kawasan yang diyakini kaya minyak dan gas itu. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang konflik Laut Cina Selatan salah satu poin dalam upaya Presiden Amerika Serikat baru Joe Biden. Sebab konflik ini sudah terjadi hampir 1 tahun lamanya. Beberapa negara pun terlibat konflik seperti negara-negara Asia Tenggara. Melihat hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memberikan jawabannya. Dilansir dari news1.contan.co.id pada Rabu 28 Januari 2021 mengatakan kepada rekan-rekannya di Indo-Pasifik bahwa Amerika Serikat menolak klaim maritim Beijing yang berlebihan di Laut Cina Selatan. Dia juga menyoroti mekanisme multilateral yang berkembang seperti Quad dalam menangani tantangan global.
Melansir Kyodo News, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Blinken dan Menteri Luar Negeri Filipina Theodore Locsin bersekutu. Keduanya menegaskan selama pembicaraan telepon bahwa aliansi bilateral yang kuat sangat penting bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah meningkatnya penguasaan Cina di kawasan itu. Amerika mengirim kapal induk ke Laut Cina Selatan di bawah pemerintahan Joe Biden. Di Laut Cina Selatan yang disengketakan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru menjabat itu mengatakan, Amerika Serikat menolak klaim Cina di perairan tersebut. Ini karena mereka melebihi zona maritim di bawah hukum internasional. Sebelumnya, ketegangan meningkat atas masalah Laut Cina Selatan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengecam klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar perairan yang disengketakan dan itu sepenuhnya melanggar hukum. Dilaporkan beberapa negara tak terima atas klaim itu, sebab Beijing memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan beberapa negara, seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas. Menteri Luar Negeri Blinken berjanji untuk mendukung negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan RRT, kata departemen itu dalam siaran pers yang dikutip Kyodo News. Panggilan telepon terpisah dengan mitranya dari Australia, Mary Payne, Blinken dan Payne mengatakan komitmen mereka untuk bekerja sama meningkatkan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik antara negara-negara yang berpikiran sama. Blinken menekankan pentingnya kerjasama melalui organisasi multilateral dan mekanisme seperti Quad, pengelompokan yang juga melibatkan Jepang dan India untuk mengatasi tantangan seperti pandemi virus corona dan perubahan iklim, katanya. Menurut departemen itu, Blinken juga mengadakan panggilan telepon dengan mitranya dari Inggris, Prancis dan Jerman di mana perubahan iklim dan Cina termasuk di antara topik yang dibahas.